Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran tentang kinematika gerak lurus bagian ketiga. Nah, di bagian ketiga ini kita akan fokus belajar tentang jenis-jenis gerak lurus berubah beraturan dengan lintasan yang vertikal atau tegak. Nah, kalau sebelumnya kita belajar gerak lurus berubah beraturan itu dengan lintasan horizontal. Oke, kalau menurut gambarkan berarti lintasan horizontal itu mendatar. Nah, saat ini kita akan belajar tentang GLBB untuk lintasan yang vertikal atau tegak. Nah, GLBB di lintasan vertikal ini ada 3 jenis, yaitu gerak jatuh bebas, gerak vertikal bawah, dan gerak vertikal atas. Oke, gerak vertikal atas ini harus cek GVA ya. Ini bisa kamu betulkan nanti, ini GVA tipe. Oke, kita coba analisis satu persatu jenis gerak GLBB ini. Nah, yang pertama kita belajar tentang gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu definisinya adalah gerak benda jatuh dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal. Nah, ini yang penting. Kemudian, karena dia jatuh dari suatu ketinggian, maka dia akan dipengaruhi oleh yang namanya percepatan gravitasi bumi. Kalau kita ringkas definisi ini, kita bisa memunculkan yang namanya karakteristik GJB. Tanpa kecepatan awal, maka V0-nya bernilai 0. Dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, maka di sini percepatan gravitasi bumi itu kan nilainya konstan. Maka kita bisa menyebut percepatan gerak bendanya konstan, yaitu berupa percepatan gravitasi bumi, atau kita bisa tulis A sama dengan G. Kalau kita lihat diagram geraknya, misalkan seperti ini ya, ini posisi bendanya misalkan berupa bola, dia awalnya berada pada ketinggian tertentu, kemudian dia bergerak jatuh bebas tanpa kecepatan awal, hingga mencapai nanti ada di permukaan tanah. Itu maksudnya gerak jatuh bebas itu. Nah, persamaan yang kita gunakan untuk gerak jatuh bebas, ini ada 3. Ini sebenarnya jabaran dari persamaan GLBB yang sebelumnya, dengan syarat kalau GLBB itu kan kita menggunakan istilah S untuk jarak. Nah, S itu sama dengan H. Kalau S itu berarti jarak mendatar, kalau jarak vertikal itu berarti adalah H. Nah, maka kita ganti jadi seperti ini. Nah, untuk V0 karena nilainya 0 kan berarti bisa tidak kita tulis. Misalkan ini ya persamaan VT. VT ini kan awalnya seperti ini. VT sama dengan V0 plus A kalikan T. Nah, ini persamaannya GLBB. VT tetap. V0 karena bernilai 0 bisa tidak kita tulis. A karena sama dengan G berarti bisa kita ganti jadi G. T-nya tetap, maka persamaan VT sama dengan G kalikan T. Begitu juga dua persamaan yang lain ini. Kita turunkan dari persamaan GLBB. Oke. Kita lanjut ke jenis gerak yang kedua. Gerak yang kedua adalah gerak vertikal bawah. Kita coba lihat definisinya. Gerak vertikal bawah itu adalah gerak suatu benda dilemparkan. Nah, ini ada kata-kata dilemparkan vertikal ke bawah. Arahnya bergeraknya ke bawah secara vertikal. Dilemparkan itu artinya dia diberi kecepatan awal tertentu. Karena bergeraknya ke bawah, maka dia tetap akan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Jadi kita bisa menuliskan atau bisa menggambarkan diagramnya semacam ini. Posisi awalnya dia di sini, ada pada ketinggian H tertentu dari permukaan tanah. Dia dilempar ke bawah, ditunjukkan dengan arah kecepatan ini, dengan nilai V0, maka ketika sampai di permukaan tanah, dia akan mempunyai nilai VT, atau kecepatan akhir. Karakteristiknya dari gerak vertikal bawah ini jelas, dia mempunyai kecepatan awal tertentu, maka V0-nya tidak sama dengan 0.
Percepatannya tetap konstan berupa percepatan gravitasi atau A sama dengan G. Persamaan matematis yang kita gunakan untuk menganalisis gerak vertikal bawah ini sama diturunkan dari persamaannya GLBB. Nah, ada 3 persamaan yang bisa kita gunakan. Oke, kita lanjut ke jenis gerak yang ketiga, gerak vertikal atas. Nah, definisi gerak vertikal atas ini, gerak benda dilempar vertikal ke atas. Dilempar vertikal ke atas dengan kelajuan awal tertentu, maka kita bisa menyimpulkan bahwa V0-nya tidak sama dengan 0. Karena dia naik, maka percepatannya tetap konstan percepatan gravitasi, tapi nilainya negatif karena berlawanan arah dengan arah percepatan gravitasi. Nah, semacam ini, benda itu posisinya awalnya di sini, ada di permukaan tanah. Kemudian dia dilempar vertikal ke atas, ditunjukkan dengan arah vektor kecepatan V0, sampai pada ketinggian tertentu kita sebut sebagai H. Kalau dia terus naik sampai ketinggian maksimum atau Hmax, maka di posisi Hmax ini kita bisa menyimpulkan bahwa kecepatan akhirnya atau kecepatan di ketinggian maksimum itu nilainya 0. Ditunjukkan dengan apa? Buktinya ketika benda sudah mencapai ketinggian maksimum, dia tidak bisa lagi naik ke atas. Tapi yang terjadi dia akan turun. Gitu ya. Nah, ini untuk A sama dengan min G, kita tahu percepatan gravitasi itu kan arahnya ke bawah. Nah, sedangkan benda untuk gerak vertikal atas ini kan dia bergeraknya ke atas. Maka dia berlawanan, kita gunakan tanda min. Min itu kan menunjukkan arah yang berlawanan, tapi besarnya sama. Seperti itu. Persamaan matematisnya sama dengan GLBB, hanya kita mengganti tanda. Karena A-nya sama dengan min G, maka di sini jadinya min semuanya. Untuk benda yang bergerak vertikal atas, maka setelah benda itu mencapai ketinggian maksimum, benda itu akan bergerak dengan jenis gerak yang lain. Nah, kalau kita analisis seperti ini ya, misalkan benda itu awalnya di posisi A, dilempar ke atas dengan kecepatan VA. Ketika sampai di posisi P, dia masih punya kecepatan VP, terus bisa naik. Tapi ketika sampai di posisi B, dia ada pada ketinggian maksimum, maka di sini V-nya nilainya 0. Benda yang V-nya 0 berarti kan kita ingat lagi jenis gerak yang pertama tadi, kecepatan awalnya 0. Dia bergerak akan turun ke bawah, maka dari A ke B, dari lintasan A ke B, benda itu bergeraknya adalah GVA, gerak vertikal atas. Tapi setelah dari B, bergerak kembali turun ke C, itu adalah jenis gerak GJB, gerak jatuh bebas. Nah, ini karena dia kecepatannya 0, pada posisi Q dia punya VQ, pada posisi C dia punya nilai VC, dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Nah, jadi kita bisa melihat atau bisa menyimpulkan ketika benda itu mencapai ketinggian B atau di titik tertinggi atau di H maksimum, nilai V-nya sama dengan 0. Kemudian untuk mencapai menghitung berapa ketinggian maksimumnya, ya tinggal kita gunakan persamaannya GVA. Dengan mengganti Hmax, H-nya menjadi Hmax, VT-nya menjadi 0, maka didapat persamaan ini. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum? Kita otak-atik lagi persamaannya GVA. Dengan mengganti T-nya menjadi Tmax, didapat persamaan ini. Kemudian, kalau ditanyakan berapa waktu untuk naik, itu kita bisa menulisnya adalah TAB. Berapa waktu turun, itu berarti TBC.
Kalau berapa waktu tempuh benda dari posisi A sampai ke posisi C, ini kita bisa menyebutnya adalah T total. Nah, T total ini ya berarti kita jumlah TAB, kita jumlahkan dengan TBC. Nah, seperti ini. Jadi kalau benda bergerak vertikal ke atas, maka dia otomatis akan berdampingan dengan gerak jatuh bebas. Semacam itu. Jadi analisisnya itu ada dua. Berdasarkan lintasannya tadi. Berdasarkan ini ya kuncinya. A, B, GVA, B, C, GCB. Oke, untuk semakin memahami konsep GCB, GVB, dan GVA, kita coba di contoh soal. Contoh soal yang pertama seperti ini. Ada seorang siswa terjun dari papan kolam renang setinggi 8 meter. Oke, kita ada informasi ini. Kemudian tanpa kecepatan awal, tinggi siswanya diabaikan. Massa siswa 50 kilo, G-nya 10. Yang ditanyakan adalah kecepatan saat membentur permukaan air. Oke, dari informasi di soal kita bisa menuliskan, diketahui, tulis dulu jenis geraknya. Ini membantu kita mengotak-atik persamaan. Jadi kalau kita sudah menentukan jenis gerak, oke, ini jenis gerak GCB, maka kita bisa membatasi, berarti persamaan matematis yang kita gunakan adalah yang di GCB. Semacam itu, penting untuk menuliskan seperti ini, supaya tidak keliru lagi. Nah, ada informasi H, tanpa kecepatan awal, massa, dan gravitasi. Yang ditanyakan adalah VT. Maka kita gunakan persamaan ini. Nah, ini persamaan yang ada di GCB. VT kuadrat sama dengan 2GH. Tinggal memasukkan nilai G dan H. Oke, ini harusnya 160. Karena dia masih kuadrat, berarti perlu diakar. Akar dari 160 itu kalau kita jabarkan kan semacam ini. Akar 16 dikali dengan 10. Nah, akar 16 itu kan 4. Akar 10-nya tetap. Maka kecepatan akhir saat membentuk permukaan air adalah 4 kali 10 meter per sekon. Oke, bisa ya, saya kira untuk soal nomor 1 bisa kamu pahami, bisa kamu coba contoh soal yang lain. Oke, kita berlanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, di contoh soal yang kedua ada informasi seseorang menjatuhkan batu dari puncak suatu menara. Menjatuhkan batu berarti antara gerak jatuh bebas atau gerak vertikal bawah. Kita lihat informasi berikutnya. Ketinggian awalnya 225. Kemudian ada kecepatan awal. Nah, kalau ada kecepatan awal ini kan berarti masuk jenis GVB. Ada informasi ketinggian, kecepatan awal, dan gravitasi. Oke, yang ditanyakan waktu itu berarti T. Kecepatan ketika mencapai tanah itu berarti VT. Ketinggian batu dari tanah setelah 2 skon. H saat T-nya 2 skon. T saat V-nya 30 skon. Ketinggian atau H saat V-nya 30 meter per sekon. Langkah kita mengerjakan, karena dia gerak vertikal bawah, berarti gunakan persamaan GVB. Untuk mencari H, untuk mencari T, gunakan informasi ini. Ada H, ada V0, gunakan persamaan yang ini. Masukkan nilai H, masukkan nilai V0, masukkan nilai G. Oke, didapat ini. Nah, supaya ini kan hitungannya angkanya besar. Kedua ruas ini sama-sama kita bagi 5.
Untuk menyederhanakan hitungan, dibagi 5. 22 dibagi 5 kan 45. 20 bagi 5, 4. 5 bagi 5, 1. Nah, dari sini baru kita kelompokkan atau kita pindah ruas. T kuadrat plus 4T min 45 sama dengan 0. Setelah itu faktorkan. Kalau dikali hasilnya min 45, kalau dijumlah hasilnya plus 4, maka didapat T plus 9 dan T min 5. Kalau kita hitung berarti ada T min 9 dan T sama dengan 5. Yang kita pilih adalah yang ini. Alasannya, waktu itu tidak ada yang negatif. Artinya kalau negatif itu berarti bisa kita sebut dia sebagai masa lalu ya. Nah, tidak ada waktu itu negatif karena waktu itu besaran skalar. Jadi tidak ada positif, tidak ada negatif. Yang kita gunakan adalah angka bulat ini, angka bulat positif. Untuk yang kedua, ketika mencari VT, gunakan persamaan ini. VT sama dengan V0 plus GT, semuanya sudah ada. T-nya masukkan 5, maka didapat VT 30. VT 70. Untuk mencari ketinggian, berarti menggunakan persamaan yang sama, tapi ingat T-nya adalah 2, sesuai di soal. Ini, sesuai di soal ini. Jangan lupa. Nah, maka nanti ketemu hanya 60 meter per sekon. Yang ditanyakan waktu, diketahui VT, diketahui V0, maka gunakan persamaan ini. Tinggal memasukkan. Setelah itu 20-nya pindah ruas. Maka sisa 10. 10 sama dengan 10T, maka didapat T-nya 1 sekon. Begitu juga halnya ketika mencari ketinggian. Nah, ketinggian batu ketika kecepatannya 30 meter per sekon. Ada VT, ada V0, yang ditanyakan H, maka gunakan persamaan ini. Kalau kamu menggunakan persamaan yang ini pun boleh dengan memasukkan T-nya 1 sekon ini. Boleh, silakan. Kalau di sini berarti tinggal kita masukkan ini 500 ini didapat dari 900 kurangi 400, maka nilai H-nya adalah 25 meter. Oke. Kita beralih ke contoh soal yang ketiga. Nah, di contoh soal 3 ini ada informasi bola dijatuhkan bebas dari suatu ketinggian. Oke, bola dijatuhkan bebas, berarti ini GJB. 3 sekon kemudian, bola lain dilempar ke bawah, ini berarti GVB. Menumbuk bola pertama, kapan dan di mana kedua bola tersebut bertumbukan? Berarti kita bisa menuliskan, diketahui ini ada 2 jenis gerak, GJB dan GVB. Kalau GJB otomatis V0-nya adalah 0. Gunakan indeks 1 dan indeks 2 untuk membedakan. Indeks 1 berarti untuk GJB, indeks 2 untuk GVB. Nah, waktu tempuh untuk benda 1 atau bola 1 kita sebut sebagai T1, umpamakan sebagai T. Sedangkan benda 2 itu T2. Nah, kenapa di sini min? Karena benda 2 itu dilempar 3 sekon setelah benda 1 dilempar. Maka gunakan tanda min. Karena waktu tempuhnya benda 2 otomatis lebih pendek. Lebih pendek 3 sekon, maka itu dikurangi. Atau bisa kita tulis semacam ini, T1 itu sama dengan T2 plus 3. Nah, boleh juga ditulis semacam ini. Artinya, waktu tempuhnya benda 1 itu lebih lama 3 sekon dari benda 2. Nah, boleh kita otak-atik seperti ini. Yang ditanyakan adalah T dan H saat bola 1 dan bola 2 bertumbukan. Nah, maka kalau bertumbukan itu kan berarti ketinggiannya sama. Jalan dari sini, H1 sama dengan H2. Bertumbukan. Bertumbukan itu berarti ketemu. Kalau ketemu itu berarti ketinggiannya sama. Karena
indeks 1 itu GJB, masukkan persamaannya HGJB. Indeks 2 itu adalah GVB, masukkan persamaannya H untuk GVB. Langsung dimasukkan informasi yang kita ketahui. Nah, supaya lebih sederhana, kamu lihat di sini, untuk T2 itu kan ada 2 suku ini ya, yang perlu dijumlah, sedangkan untuk H1 itu hanya ada 1. Maka gunakan ini, informasi ini yang kita otak-atik ini, supaya hitungannya lebih sederhana. Kalau misalkan kita menggunakan yang ini juga boleh, berarti ini T2-nya ini yang kita rubah. Nah, boleh, tidak ada ketentuan. Cari cara yang paling mudah. Oke, kalau kita masukkan ini T2 plus 3 dikuadratkan, itu hasilnya ini. Ingat ya, T2 atau A, misalkan ada A plus B, ini dikuadratkan, bukan berarti jawabannya A kuadrat plus B kuadrat ya. Ingat konsepnya aljabar, tidak seperti itu. A plus B dikuadratkan itu adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, ini konsepnya. Oke, nah sama halnya dengan tadi, ini kedua ruas bisa kita bagi 5. 5 bagi 5, 45 dibagi 5, 5 bagi 5. Maka kita dapat ini. Oke, dibagi 5. Supaya lebih sederhana saja. Setelah itu pindahkan ruas hingga sama dengan 0. T kuadrat dengan min T kuadrat saling menghilangkan. 6T2 min 9T2 berarti min 3T2. Plus 9. 9 pindah ruas jadi min. Min 3 T2 sama dengan min 9, maka didapat T2-nya 3 skon. Jadi waktu kedua bola itu bertumbukan adalah saat detik ketiga atau benda 2 sudah bergerak sejauh 3 skon atau benda pertama bergerak selama 6 skon. Paham? Nah, di mana benda itu bergerak? Di mana benda itu bertumbukan berarti H. Gunakan salah satu, bisa menggunakan yang ini setengah GT1 kuadrat atau menggunakan yang ini, boleh. Misalkan kita gunakan yang ini setengah GT1 kuadrat berarti didapat hanya 180 meter. Jadi benda 1 dan benda 2 bertumbukan pada ketinggian 180 meter pada detik ketiga setelah benda 2 bergerak atau detik ke-6 setelah benda 1 bergerak. Seperti itu. Oke, contoh soal yang terakhir. Sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas, berarti jelas geraknya adalah gerak vertikal atas. Kecepatan awal V0, percepatan gravitasi bumi G. Yang ditanyakan waktu untuk mencapai titik tertinggi atau Tmax dan tinggi maksimumnya bisa dicapai atau Hmax. Saat Tmax dan Hmax berarti bisa kita simpulkan nilai Vt-nya sama dengan 0. Ingat konsepnya tadi ya. Kalau ada pada ketinggian maksimum berarti Vt-nya 0. Nah, berarti bisa kita gunakan persamaan ini. Vt sama dengan V0 min Gt. Vt sama dengan 0 karena T-nya sudah kita ganti menjadi Tmax. Kalau T-nya bukan Tmax, maka tidak bisa Vt-nya kita tulis 0. Jadi kalau Vt kita tulis 0, T-nya harus kita ganti jadi Tmax. Itu kuncinya ya. Diingat-ingat, dari sini kemudian ini pindah ruas 10 Tmax sama dengan 40, maka T maksimumnya adalah 4 skon. Kemudian untuk mencari H maksimum, nah kalau menggunakan H maksimum berarti T-nya juga harus T maksimum. Indeksnya harus sama. Tinggal kita masukkan, T maksimumnya sudah ketemu, maka didapat ketinggian maksimumnya adalah 80 meter.
Oke, itu tadi penjelasan tentang gerak lurus berubah peraturan untuk lintasan yang vertikal. Contoh soal yang lain bisa kamu coba buka buku paketmu, buku teksnya, dicoba dikerjakan soal-soal yang ada di evaluasi bab untuk semakin memudahkan kamu dalam memahami konsep. Harus dengan banyak latihan soal. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.